Hari ketiga, teknisi bekerja di ketinggian ya, versi sertifikasi BNSP. Jadi hari pertama kita sudah bahas mengenai dasar-dasar bekerja, termasuk dasar-dasar bekerja di ketinggian. Hari kedua kita sudah membahas mengenai materi bekerja di ketinggian, ya, peralatan dan hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Dan saya mengingatkan kembali, bekerja di ketinggian ini bukan suatu spesifik pekerjaan, tapi adalah kewaspadaan dan awareness akan bahaya untuk saat bekerja di ketinggian. Karena bekerja di ketinggian itu sendiri ada beberapa jenis pekerjaan ya, apakah pekerjaan mengelas atau pekerjaan konstruksi, pekerjaan untuk mengecat dan lain sebagainya. Jadi bekerja di ketinggian bukan jenis pekerjaannya, tapi lebih kepada kewaspadaan akan bahaya dan risiko saat berada di ketinggian. Oke, untuk hari ketiga ini kita akan membahas mengenai standar untuk teknisi bekerja di ketinggian, sertifikasi BNSP. Jadi untuk dinyatakan kompeten, harus memenuhi standar ini ya. Nah, untuk BNSP sendiri, BNSP adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, suatu badan yang didirikan oleh pemerintah awal tahun 2000 untuk melakukan pengujian dan mensertifikasi para pekerja yang ada di Indonesia. Gunanya adalah supaya standar suatu profesi itu terstandarisasi, tidak berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dan ini distandarisasi secara nasional. Bahkan ke depannya mungkin standar-standar dari BNSP akan diakui secara internasional ya. Karena BNSP ini akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan atau badan-badan sejenis di negara-negara lainnya, sehingga kalau sudah terjadi kerjasama, maka standar BNSP ini akan diakui juga oleh negara yang menjadi tujuan kerjasama dari BNSP ya. Sehingga para pekerja dari negara kita ke negara yang sudah bekerja sama tersebut, sertifikat BNSP-nya akan diakui. Dan kemungkinan ke depan standar ini akan mengglobal. Karena globalisasi atau seluruh dunia ini menuju kepada satu standar ya. Untuk semua hal, bukan hanya untuk profesi pekerja, standar-standar teknis semua akan distandarisasi menjadi satu standar ya. Kemudian standar-standar sosial, standar-standar bahasa juga. Bahasa sudah diputuskan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Ya kita lihat ya apakah hal ini bisa dipertahankan untuk selanjutnya. Dan untuk mata uang, dolar tadinya diakui sebagai mata uang global, cuman sekarang negara-negara saling bekerja sendiri untuk memakai mata uang masing-masing. Lalu muncul kripto ya, Bitcoin, berusaha menjadi mata uang global. Jadi untuk mata uang mungkin masih panjang perjalanannya untuk menjadi satu standar ya, satu mata uang. Mungkin ke depannya akan ada standar satu mata uang yang akan diberlakukan di seluruh dunia. Jadi semuanya akan satu standar, termasuklah profesi atau jabatan atau pekerjaan. Semuanya akan distandarisasi. Jadi kita akan bahas ini dan silakan disimak untuk standar teknisi bekerja di ketinggian. Setelah itu saya akan memutar beberapa video cuplikan dari YouTube untuk disimak ya, sehingga ada gambaran untuk bekerja di ketinggian. Jadi standar untuk bekerja di ketinggian ini diambil dari standar SKKNI ya, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yaitu di BNSP itu ada 3 jenis standar ya. Jadi ada standar
SKI atau Standar Kompetensi Internasional, ada SKK SKK ya, Standar Kompetensi Khusus, itu standar yang dibuat oleh organisasi atau asosiasi dan mungkin instansi ya. Jadi standar ini hanya berlaku di organisasi atau instansi atau apa atau perusahaan tersebut. Lalu ada SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini berlaku secara umum ya di semua industri dan juga di semua bidang industri dan semua jenis. Jadi tidak khusus kepada satu jenis industri seperti SKK. Nah, yang buat standar ini adalah ya kelompok, ada satu kelompok ya yang mempelopori. Seperti kadang-kadang sering muncul kelompok dari migas ya membuat, lalu mereka ajukan sebagai SKKNI. Jadi walaupun yang buatnya dari instansi migas, tapi bisa juga dipakai oleh industri lainnya ya, kalau judulnya SKKNI. Kalau judulnya SKK berarti hanya industri yang bersangkutan ya. Contohnya POP, POM, PU itu hanya untuk industri pertambangan mineral dan batu bara. Oke, untuk standar ini kita lihat ya. Ini ada unit kompetensi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ya, jadi ada 7 unit kompetensi. Ya, ada 7 unit kompetensi. Nah, unit kompetensi inilah skill-skill ya yang harus Bapak kuasai ya untuk dinyatakan kompeten. Jadi kalau ada 7, 7-7-nya harus dinyatakan kompeten. Kalau hanya 6 ya yang dinyatakan kompeten dan 1 dinyatakan belum kompeten, maka secara keseluruhan skemanya, dalam ini skema ini adalah teknisi bekerja di ketinggian, itu semuanya dinyatakan belum kompeten. Jadi untuk dinyatakan kompeten dalam skema teknisi bekerja di ketinggian, ada 7 unit kompetensi, 7-7-nya harus dinyatakan kompeten. Nanti asesor atau penguji mungkin akan menanyakan satu persatu unit kompetensi ini. Ya. Jadi makanya harus menguasai, jangan pilih-pilih unit kompetensinya. Semuanya benar-benar harus dikuasain sehingga begitu ditanya, itu langsung siap untuk menjawab dan menjawabnya juga dengan benar. Gitu. Karena kalau jawabannya salah, asesor akan mencoba menanyakan hal lainnya ya, masih di unit kompetensi yang sama. Kalau sampai 3 kali ditanya di unit kompetensi yang sama, jawabannya tidak memuaskan atau salah, ya mungkin dia langsung nyatakan unit kompetensi ini BK atau belum kompeten. Jadi usahakan bisa langsung menjawab dengan benar. Kadang-kadang kalau 2-3 unit kompetensi ditanya jawabannya lancar, maka mungkin unit kompetensi sisanya udah nggak ditanya lagi karena asesor sudah memiliki keyakinan bahwa Bapak ini kompeten gitu kan. Tapi kalau tiap unit kompetensi asesor harus berjuang ya sampai keringetan baru dapat jawabannya. Akhirnya capek juga asesor kan. Ya udah BK-BK aja belum kompeten. Jadi diusahakan jawabannya pas ya, jawabannya jelas, detail sehingga asesor paham dan kemudian langsung menyatakan unit kompetensi ini kompeten ya. Lalu yang kedua kompeten dan seterusnya sampai 7. Ya, kalau sudah begitu ya berarti langsung dinyatakan direkomendasikan untuk dinyatakan kompeten ya untuk skema teknisi bekerja di ketinggian. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, ini unit kompetensi yang pertama. Jadi setiap unit kompetensi itu terdiri atas kode unit ya.
Nah, ini kodenya KKK.TG01.001.001. Jadi, kode unit ini mungkin akan membedakan dengan unit kompetensi lainnya. Jadi mungkin ada unit kompetensi judulnya sama, tapi mungkin kode unitnya nggak akan sama, berbeda pasti. Kalau ternyata nggak mau ngambil kode unit dari skema yang sama, ya berarti memang kode unitnya sama, walaupun skemanya berbeda. Jadi kadang-kadang seperti ini ya. Ini KKK.TG01.001.01. Ini bisa juga dipakai di K3 lainnya. Atau mungkin dipakai di skema ahli K3 bekerja di ketinggian ya. Sama aja, bisa ya. Jadi sama gitu, tapi skemanya berbeda. Kalau ini kan teknisi bekerja di ketinggian, ada nanti ahli bekerja di ketinggian. Nah, judulnya untuk unit kompetensi ini membantu pemenuhan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian. Jadi kalau lihat dari judulnya berarti berusaha memenuhi regulasi atau peraturan pemerintah untuk K3 bekerja di ketinggian ya, atau persyaratan lainnya. Mungkin dipakai persyaratan internasional untuk bekerja di ketinggian, ya itulah yang diterapkan oleh perusahaan di tempat kerjanya. Ya, ada juga perusahaan yang memakai standar internasional mungkin untuk bekerja di ketinggian. Nah, ini namanya persyaratan lainnya. Kalau persyaratan pemenuhan perundang-undangan yang ada di pemerintah untuk K3 bekerja di ketinggian, ya ini wajib. Ya. Jadi ada perusahaan yang pakai juga persyaratan internasional, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau satu ini aja juga nggak masalah juga. Ya. Karena yang wajib atau mandatori adalah regulasi dari pemerintah. Ya. Kemudian penjelasan daripada unit kompetensi ini namanya deskripsi unit. Nah, untuk unit kompetensi yang pertama, teknisi bekerja di ketinggian ini deskripsinya yaitu unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membantu pemenuhan perundang-undangan K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian. Jadi kalau kompetensi menurut BNSP ada 3 faktor ya. Knowledge atau pengetahuan, skill atau keterampilan, serta attitude atau sikap. Jadi kalau salah satu ini nggak memenuhi, maka tentu dinyatakan belum kompeten. Jadi walaupun pengetahuannya luar biasa, keterampilan ditunjukkannya luar biasa, tapi sikap kerjanya ya tidak beretika ya, tidak menganggap remeh orang lain dan sebagainya. Nah, ini dari sikap ini akhirnya dia gagal ya. Karena untuk dinyatakan kompeten harus memenuhi standar memiliki pengetahuan sesuai bidang, keterampilan sesuai bidang, dan sikap kerja yang baik. Lalu setiap unit kompetensi ini terdiri atas beberapa elemen kompetensi. Nah, unit kompetensi yang pertama ini terdiri atas 2 elemen kompetensi. Ya. Ada yang lebih, ada yang mungkin sampai 7, ada yang sampai 10 elemen kompetensi, dan bahkan ada yang lebih. Lalu elemen kompetensi nanti jelaskan oleh kriteria unjuk kerja. Jadi apa maksudnya elemen kompetensi? Disinilah dijelaskan ya kriteria unjuk kerja. Nah, untuk elemen kompetensi ya nomor 1 dari unit kompetensi yang pertama dari teknisi K3 bekerja di ketinggian, ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Ya. Jadi elemen kompetensinya menyiapkan perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian. Penjelasannya adalah perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian dijelaskan. Jadi maksudnya clear. Yang perundang-undangan K3 bekerja di ketinggiannya yang mana, dan juga persyaratan kerja lainnya pada ketinggian yang mana gitu ya. Ini harus clear. Jadi perusahaan mungkin undang-undang K3 bekerja di ketinggian mungkin sama, tapi persyaratan lainnya mungkin berbeda ya.
Ada yang pakai standar bekerja di ketinggian dari Australia, ada yang pakai standar bekerja di ketinggian dari Amerika, dan seterusnya. Jadi harus ada clear, spesifik ya, yang mana gitu. Kemudian perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian diidentifikasi. Nah, jadi identifikasi ini artinya mengenal dengan lebih dalam lah gitu ya, spesifikasinya. Kemudian perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian disiapkan. Jadi setelah dijelaskan secara spesifik yang mana, lalu kemudian dipelajari lebih mendalam ya, diidentifikasi, baru kemudian persyaratan Undang-Undang K3 ya dari pemerintah pada bekerja di ketinggian, dan juga persyaratan kerja pada ketinggian lainnya yang dipakai oleh perusahaan ini disiapkan. Kata disiapkan ini mungkin bisa dokumennya ya, dokumen hard copy-nya disiapkan. Kemudian untuk elemen kompetensi yang kedua ya, dari unit kompetensi yang pertama. Nah, unit kompetensi yang pertama ini judulnya panjang, tapi nggak apa saya. Membantu pemenuhan perundang-undangan keselamatan dan keselamatan kerja atau K3 dan persyaratan lainnya bekerja pada ketinggian. Jadi elemen kompetensi yang keduanya adalah melaksanakan pemenuhan perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian. Jadi setelah ditentukan ya, lalu diidentifikasi dan disiapkan, maka regulasi K3 bekerja di ketinggian dan persyaratan lain yang digunakan oleh perusahaan ya, ini dilaksanakan, artinya diterapkan. Nah, ini ada 3 kriteria unjuk kerja. Tanggung jawab dan hak pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian dijelaskan. Jadi harus spesifik ya, nanti menjelaskan bagaimana tanggung jawab, ya apa yang perlu dilakukan ya oleh pekerja pada saat bekerja di ketinggian, ya, dan juga haknya. Hak apa dari pekerja yang akan bekerja di ketinggian ya? Apakah disediakan alat pelindung jatuh atau alat pelindung diri, disediakan SOP dan sebagainya. Ini hak pekerja yang harus dipenuhi. Kemudian formulir kegiatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya diisi. Jadi sebelum bekerja di ketinggian ada data atau form yang harus diisi. Kemudian ketidaksesuaian pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya dilaporkan. Jadi ketidaksesuaian ini maksudnya apa yang sudah ada ya, diminta oleh regulasi pemerintah ternyata tidak dipenuhi, atau persyaratan kerja lainnya dari standar yang dipakai, apakah standar Australia atau standar luar negeri lainnya, ini nggak diikuti juga, itu artinya ketidaksesuaian ya. Jadi ketidaksesuaiannya harus dilaporkan. Ya, kenapa tidak sesuai dan kenapa dilakukan gitu. Nah ini ya elemen kompetensi yang kedua, melaksanakan pemenuhan peraturan perundang-undangan K3 dan persyaratan kerja lainnya pada ketinggian. Oke, kalau di tempat lainnya harusnya karena bekerja di ketinggian ini adalah pekerjaan berisiko tinggi. Jadi perusahaan-perusahaan menerapkan namanya work permit atau izin kerja. Jadi harusnya memang ada izin kerja, karena dengan izin kerja ini pekerjaan yang berisiko tinggi itu bisa dipantau ya, bisa dipantau oleh beberapa pihak, sehingga bisa meminimalisir dampak dan risikonya. Dampak dan risiko yang mungkin kalau bekerja di ketinggian adalah jatuh ya, atau ada benda-benda jatuh menimpa orang di bawah dan seterusnya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, unit kompetensi yang pertama ini adalah bagaimana regulasi pemerintah di bidang keselamatan dan kesehatan kerja bekerja di ketinggian ini diterapkan. Atau kalau perusahaan memakai standar lainnya bekerja di ketinggian, itu juga diterapkan ya. Diterapkan supaya apa? Supaya
para pekerja yang bekerja di ketinggian itu bisa bekerja dengan aman dan selamat, ya. Itu intinya. Dan kita ringkaskan, berarti unit kompetensi yang pertama ini bicara safety first, ya, atau K3, ya, untuk benar-benar diterapkan. Kemudian unit kompetensi yang kedua, ya, judulnya mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard kerja. Nah, kode unitnya KKK.TG01.002.01. Ya. Jadi bedanya yang pertama tadi 001, ini 002. Lalu deskripsinya adalah ini berhubungan dengan knowledge, skill, dan attitude, ya, yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard kerja. Nah, ini adalah kemampuan identifikasi bahaya atau hazard identification. Nah, ini kenapa penting, karena setiap pekerja, ya, untuk meningkatkan awareness-nya itu harus mampu mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Jadi untuk identifikasi potensi bahaya ini haruslah dilakukan oleh pekerja yang bersangkutan. Kalau ternyata dia nggak mampu melakukan identifikasi, maka baru supervisor menjelaskan ini loh, ya, list atau daftar bahaya-bahaya mungkin kamu akan hadapi. Jadi minimal dia mikir dulu, ya. Jangan langsung terima mentahnya aja semua. Ini nasib bahaya. Jadi kalau mikir dulu, ada gunanya. Kalau di akhirnya nggak ketemu, begitu dikasih daftarnya, oh iya, oh gini ya. Kalau orang udah ngomong oh iya, oh gini ya, berarti ada sesuatu yang masuk ke pikirannya gitu. Otak kecilnya, otak permanen. Jadi artinya dia lebih sadar dan langsung ingat, biasanya langsung ingat. Kalau mukanya masih kebingungan, ya berarti dia nggak ngomong, oh ini, oh iya. Itu memang orang benar-benar ya Pentium 1 ya, jadi agak lambat nerimanya gitu. Tapi kalau dia langsung bilang, oh gini, oh iya, berarti prosesornya agak cepat, langsung dia nangkep gitu kan. Dan kalau dia ngomong gitu berarti dia langsung kayaknya paham gitu. Tapi kalau dia bisa identifikasi langsung, ya itu bagus. Jadi langsung dikumpul, oh identifikasi potensi bahaya, bekerja di ketinggian gini, mantap itu. Berarti itu udah masuk level lanjutan ya. Nah, untuk unit kompetensi yang kedua ini, ya, mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja, ada 3 elemen kompetensi. Elemen kompetensi yang pertama adalah mempersiapkan identifikasi potensi bahaya kerja. Lalu yang kedua, melakukan identifikasi potensi bahaya kerja. Yang ketiga, menyarankan upaya pengendalian potensi bahaya kerja. Oke. Ini saya sebagai pengamat, saya mungkin ya bikin kritikan. Karena ini bukan saya yang bikin, tapi standar dari nasional. Ya. Mempersiapkan identifikasi potensi bahaya. Lalu kemudian melakukan identifikasi potensi bahaya. Jadi antara mempersiapkan dengan melakukan. Ya. Mungkin kalau sudut pandang saya, identifikasi potensi bahaya ini, ya ini tidak terlalu general ya, ini sudah termasuk aktivitas yang spesifik. Jadi nggak perlu persiapan, melainkan langsung lakukan aja. Identifikasi potensi bahaya, ya, kerja langsung. Kalau ada persiapan, ya boleh aja, cuman kalau bagi saya ini lebay. Jadi maksudnya terlalu berlebihan. Oke, kita lihat kriteria unjuk kerjanya. Kriteria unjuk kerjanya, pertama prosedur identifikasi potensi bahaya kerja dijelaskan. Berarti pahami dulu prosedur identifikasi potensi bahaya. Yang kedua, sarana identifikasi potensi bahaya kerja diperiksa.
Lalu yang ketiga, sarana identifikasi potensi bahaya kerja disiapkan. Nah, antara diperiksa dengan disiapkan ya kayaknya mirip-mirip lah ya. Saat disiapkan ya pasti diperiksa gitu, atau saat diperiksa itu namanya disiapkan. Oke, untuk prosedur identifikasi potensi bahaya, yang mungkin kalau yang pemula mungkin memerlukan prosedur. Tapi sebenarnya identifikasi potensi bahaya ini harusnya menjadi satu habit. Artinya kalau masih pakai prosedur, ini seakan-akan suatu aktivitas yang asing ya, yang jarang gitu. Padahal identifikasi potensi bahaya ini harusnya menjadi suatu skill yang harus dikuasai oleh seluruh pekerja, terutama pekerja lapangan. Makanya kalau masih ada pakai prosedur, berarti memang ini dianggap satu aktivitas yang sangat jarang ya, jarang-jarang gitu, atau aktivitas sangat sangat susah. Nah sebenarnya begini, kalau menurut saya identifikasi itu kan berusaha mengenali ya, berusaha mengenali, mencari dan mengenali ya, yang namanya potensi bahaya. Kalau menurut saya hanya perlu checklist, ya. Checklist pertanyaan. Seperti apakah saya bisa terjatuh di sini? Ya, langsung lihat. Kalau terjatuh berarti sesuatu yang licin ya atau apa, kulit pisang segala macam. Cari, oh nggak ada. Apakah saya bisa tertabrak di sini? Ya. Jadi lihat apakah ada benda-benda yang bergerak dan sebagainya. Apakah saya bisa menabrak? Ya. Kalau saya bisa menabrak, pasti dimanapun kayaknya kita bisa nabrak ya. Kalau meleng atau jalan sambil merem, pasti nabrak gitu. Tapi kalau identifikasi berarti kita lihat apa-apa yang bisa kita tabrak, ya kan? Kemudian apakah saya bisa terjepit, apakah saya bisa terpleset? Tadi salah ya, kalau terpleset itu kulit pisang, kalau terjatuh berarti itu ketinggian. Kemudian apakah list aja semua daftar pertanyaan, ya. Sehingga dengan checklist tersebut, ini benar-benar kita berusaha mencari dan mengenali potensi bahayanya. Ya, kalau kata prosedur, ini kan langkah kerja. Jadi habis bangun tidur, saya langsung olahraga, habis olahraga langsung mandi, ya habis mandi lalu sarapan dan seterusnya. Itu langkah-langkah kerja. Tapi kalau checklist itu hanya menuntun kita untuk dari daftar itu kita berusaha mengenali, mencari dan mengenali potensi bahaya. Gitu ya. Oke, cuman ya ikutin aja di sini karena ini namanya standar berarti sudah baku lah gitu. Jadi yang pertama mempersiapkan identifikasi potensi bahaya kerja. Ini yang Bapak perlu siapkan prosedur ya, identifikasi potensi bahaya. Jadi pelajari prosedurnya. Kalau di perusahaan belum ada, ya buat aja prosedurnya. Kemudian sarana identifikasi potensi bahaya, mungkin alat-alat ukur lah dan sebagainya ya. Lalu kalau mungkin confined space ada pakai gas detektor. Lalu sarana identifikasi potensi bahaya kerja disiapkan. Nah ini yang saya rancu juga ini sebenarnya sama aja ya. Antara diperiksa disiapkan. Kalau sudah diperiksa berarti alatnya sudah disiapkan. Kemudian elemen kompetensi yang kedua melakukan identifikasi potensi bahaya kerja. Yang pertama mempersiapkan, yang kedua melakukan. Nah, kalau yang menurut metode saya, dengan mempersiapkan checklist, ini dua elemen kompetensi ini udah langsung dikerjakan gitu ya. Jadi dengan checklist kita langsung berpikir, apakah saya bisa terjatuh, terpleset, ya terjepit dan sebagainya, tertabrak dan seterusnya. Itu langsung dua ini langsung dikerjakan sekaligus gitu. Tapi kalau ini kan ya jadi dua hal yang berbeda gitu kan. Yang pertama persiapan, yang kedua melakukan. Nah, kita ikutin aja di sini melakukan identifikasi potensi bahaya kerja.
Di sini kriteria unjuk kerjanya, faktor-faktor potensi bahaya kerja dijelaskan. Faktor-faktor potensi bahaya kerja dijelaskan. Ya, kalau kata dijelaskan itu berarti ya kalimat yang panjang lah gitu ya. Sebenarnya kalau pakai checklist ya langsung checklistnya cek ada gitu kan. Lalu prosedur identifikasi potensi bahaya kerja dilakukan. Nah, kalau jadi bedanya sini dijelaskan, artinya dipahami, di sini baru dilakukan ya. Dan kemudian identifikasi potensi bahaya atau hazard kerja didokumentasikan, jadi buat catatan. Kalau pakai checklist kan simpel aja, catat. Kalau ada hal yang penting mungkin ada keterangan kita bikin notes-nya di situ. Tapi okelah kita ikut dengan cara ini. Ya pertama persiapkan ya prosedurnya, lalu kemudian prosedurnya digunakan sini dan buat catatan. Nah, elemen kompetensi yang ketiga menyarankan upaya pengendalian potensi bahaya kerja. Lalu di sini melakukan pengendalian potensi bahaya. Nah, ini yang saya kritik lagi. Ini memang berkali-kali saya udah ngajar juga ini ya. Cuman di sini saya benar-benar mengkritik ini. Bahaya itu sifatnya masih subjektif. Ya. Subjektif itu artinya imajinasi, bukan sesuatu yang konkret atau real. Resiko, ya, dampak dari bahaya itu lebih konkret, lebih real. Jadi harusnya identifikasi bahayanya, resikonya yang dikendalikan, ya, dampak dari bahaya tersebut. Kalau di sini kan bahayanya yang dikendalikan juga, ya. Ya kan bahaya itu kan masih subjektif. Jadi sesuatu hal yang imajinasi nggak mungkin kita kendalikan atau analisa. Kalau judulnya kan ada identifikasi bahaya, analisa resiko, pengendalian resiko. Jadi resiko yang dianalisa dan dikendalikan. Atau hazard identification, risk assessment, and risk control. Bahasa Inggrisnya. Kalau ini yang dibilang bahaya dikendalikan, ya mungkin saya kurang setuju ya, karena bahaya itu subjektif. Tapi oke lah, kita ikutin aja di sini. Elemen kompetensi yang ketiga menyarankan upaya pengendalian potensi bahaya. Di sini ada dua kriteria unjuk kerja. Cara pengendalian potensi bahaya pada ketinggian dijelaskan. Nah, kalau di sini dia masuknya langsung ke ketinggian ya. Berarti di sini bukan ketinggian. Harusnya dari sini sudah masuk ke ketinggian gitu. Jadi sini agak aneh karena di sini nggak ada sebutan kata ketinggian, di sini langsung ketinggian. Cara pengendalian potensi bahaya kerja pada ketinggian dijelaskan. Lalu saran pengendalian potensi bahaya kerja dikomunikasikan. Jadi maksudnya sini adalah pengendalian, saya langsung sebut aja resikonya ya. Pengendalian resikonya ini benar-benar dijelaskan ya, cara pengendaliannya baru disosialisasikan atau dikomunikasikan. Ya, ini ya elemen kompetensi yang kedua, mengidentifikasi potensi bahaya kerja. Ya, pengendaliannya harusnya resikonya ya. Resikonya dikendalikan. Jadi IBPR atau identifikasi bahaya dan pengendalian resiko itu suatu hal yang umum ya. Sebutannya IBPR. Kalau bahasa Inggris HIRA, Hazard Identification Risk Assessment. Kalau di sini berarti standarnya identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya, atau disingkat identifikasi dan pengendalian bahaya. Jadi mungkin sedikit berbeda dengan hal yang umum gitu, IBPR atau HIRA. Tapi whatever ya, jadi simak aja dulu ini, pahami dulu ini. Ini unit kompetensi yang kedua. Lalu unit kompetensi yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri atau APD ya, atau personal protective equipment kalau bahasa Inggris, PPE. Jadi kalau dalam K3 atau safety ini sudah umum ya,
alat pelindung diri itu merupakan pengendalian atau kontrol terakhir ya untuk mengendalikan bahaya dan resiko. Karena menurut ISO 31000 pengendalian resiko itu ada 5 ya, 5 hierarki. Hierarki ini ya berarti urut-urutannya sudah tertentu, nggak boleh dirubah-rubah. Yang pertama eliminasi ya. Jadi menghilangkan sumber bahaya ya, atau sumber resikonya. Yang kedua substitusi, mengganti sumber bahaya atau sumber resikonya dengan alat, orang, atau cara yang lebih resikonya lebih rendah. Yang ketiga kontrol engineering ya, mendesain bentuknya mendesain bentuknya supaya pekerjaan ini menjadi lebih aman. Baru keempat kontrol administrasi ya, mengatur timnya, waktunya ya, dikasih training, memakai SOP, ini namanya pengendalian secara administrasi. Dan yang terakhir baru menggunakan APD yang kelima. Jadi perlindungan terakhir, APD ini nggak bisa menghilangkan resikonya, tetapi bisa meminimalisir apabila terpapar sama resikonya. Nah, di sini masuk ke unit kompetensi yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri. Jadi unit kompetensi ketiga ini terdiri dari 5 ya, 5 elemen kompetensi. Yang pertama itu mengidentifikasi alat pelindung diri yang akan digunakan. Lalu yang kedua, menyiapkan alat pelindung diri yang akan digunakan. Yang ketiga, menerapkan penggunaan APD. Yang keempat, merawat APD. Yang kelima, melaporkan penggunaan APD. Nah, kalau saya lihat sih ya, standar dari BNSP ini lebih seperti mirip-mirip SOP jadinya. Jadi standar operating procedure. Kalau harusnya skillnya gini ya, skillnya terampil menggunakan APD. Nah, itu skill kan. Dalam kata terampil ini ya sudah bagaimana identifikasi APD yang sesuai dengan pekerjaan ya, bagaimana memelihara merawat APD, dan juga bagaimana mengelola APD ini dengan baik ya. Kalau rusak atau laporin minta ganti yang baru. Itu skillnya. Nah, kalau di sini ya menggunakan alat pelindung diri dan penjelasannya berupa seperti SOP, langkah-langkah kerja. Ini hari ini saya banyak ngeritik ya. Sebenarnya udah lama sih saya kritik konsep dari BNSP ini. Ya, jadi ini 5 ya. Identifikasi APD yang akan digunakan sesuai dengan pekerjaan, menyiapkan APD, menerapkan APD, merawat APD, dan melaporkan penggunaan APD. Nah, untuk bekerja di ketinggian, ya tergantung jenis pekerjaannya juga ya. Jadi apakah perlu dengan safety helmet ya, lalu apakah perlu pakai sarung tangan katun, dan apakah perlu pakai safety shoes. Jadi kita lihat juga ya penggunaan APD-nya. Kalau safety shoes kayaknya ya wajib lah. Safety shoes yang anti-slip ya, dan kemudian bisa melindungi kaki daripada kalau ada benda-benda tajam. Lalu kalau sarung tangan katun itu melindungi tangan daripada terkena barang-barang yang tajam atau ya. Lalu safety helmet itu untuk melindungi apabila ada benda jatuh dari atas. Ya, mungkin saat kita turun dari scaffolding umpamanya, itu kan bisa terpapar dengan bahaya ada benda-benda jatuh dari atas, jadi mungkin perlu dipakai. Nah, yang perlu dipakai juga yang pastinya adalah full body harness ya. Terus dikenakan, lalu dengan lanyardnya, dan kemudian di scaffolding juga mungkin sudah ada lifeline-nya ya, atau anchor-nya. Ya ini jadi identifikasi dulu apa-apa APD yang akan digunakan, lalu siapkan APD tersebut ya, pastikan bahwa APD ini layak pakai ya.
Kalau ternyata APD-nya sudah rusak, ya segera laporkan dan kemudian minta APD yang baru. Lalu diterapkan sistem penggunaannya, jangan salah pakai APD-nya. Setelah dipakai, APD ini akan disimpan ya, dan dirawat supaya awet. Lalu kemudian secara berkala melaporkan penggunaan APD. Ya, ini unit kompetensi yang ketiga. Kemudian unit kompetensi yang keempat, menggunakan alat penahan jatuh perorangan. Ya, berarti di sini dia membedakan ya, fall arrest, personal fall arrest ini tidak termasuk APD, karena sini APD kan beda. Ya. Ini fall arrest ya, nanti mungkin dibedakan dari alat pelindung diri, karena ini masuk ke unit kompetensi tersendiri, yaitu unit kompetensi yang keempat, menggunakan alat penahan jatuh perorangan. Di sini ada 5 juga ya elemen kompetensi. Yang pertama, menentukan alat penahan jatuh perorangan yang sesuai. Ya. Apakah full body harness, atau half body harness, atau alat pelindung lain, mungkin kita nggak terlalu tinggi. Ya. Ya, nanti ditentukan yang mana yang sesuai aja. Kemudian menyiapkan alat penahan jatuh perorangan. Ya, setelah kita tentukan, kita siapkan alat fall arrest-nya, lalu kita gunakan. Ya. Nah, ini mirip SOP. Jadi. Kemudian kita rawat, lalu kita laporkan penggunanya. Jadi mirip sama APD tadi. Ya. Tentukan, siapkan, gunakan, rawat, dan laporkan. Ya, tadi APD berarti dibedakan dengan fall arrest, personal fall arrest ya, atau alat penahan jatuh, atau mungkin ya seperti full body harness lah gitu. Nah, kalau kita pakai personal fall arrest atau alat penahan jatuh, berarti itu satu sistem ya, yang kemarin saya sudah jelaskan juga. Kita nggak bisa hanya pakai full body harness. Ya, full body harness itu harus punya lanyardnya, ya. Lalu di situ ada lifeline atau anchor-nya. Jadi ini satu sistem. Kalau hanya full body harness ya sama aja bohong gitu ya, jatuh aja juga sampai ke bawah gitu. Jadi lanyardnya harus punya dan kemudian dicantelkan ke lifeline atau ke anchor. Itu jadi satu sistem harus ada itu lifeline dan anchor-nya atau anchor. Ya. Kemudian unit kompetensi yang kelima, bergerak sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian. Jadi bergerak sederhana ini maksudnya pergerakan yang tidak terlalu jauh ya. Bergerak sederhana, tidak terlalu kencang, tidak terlalu keras ya. Jadi artinya dipakai istilah bergerak sederhana. Mencapai lokasi kerja pada ketinggian. Ya ini mungkin saat menaiki tangga ya. Jadi dengan full body harness, lalu lanyardnya dicantelin ya, ke tangga, lalu naik ya, satu kaki naik lagi, cantelin lagi, gitu. Kalaupun ya tanpa full body harness, itu disiapkan cage-nya ya atau sangkarnya. Tapi ya lebih baik sudah pakai full body harness dengan lanyard langsung cantelin, naik pelan, ya itu namanya bergerak sederhana. Di unit kompetensi yang kelima ini ada hanya dua elemen kompetensi. Yang pertama mengidentifikasi pergerakan sederhana pada ketinggian. Yang kedua melakukan pergerakan sederhana pada ketinggian. Ya, pertama lihat dulu nih pergerakannya seperti apa ya, identifikasi. Yang kedua baru lakukan. Nah, elemen kompetensi pertama ini kriteria unjuk kerjanya adalah jenis pergerakan sederhana dijelaskan dengan benar ya. Artinya kita mampu memahami, kalau kita sudah bisa jelaskan, kita mampu memahami apa itu pergerakan sederhana. Sarana pergerakan diidentifikasi.
Jadi apa aja nih bagian-bagian tempat yang kita bergerak nanti. Lalu jenis pengamanan pergerakan dijelaskan ya. Tadi saya sudah bilang ya, jadi lanyardnya ada pakai apa semacam konektor, nanti kemudian dicantolkan, lalu kita naik, ya lepas konektor, cantolin lagi ke atas, naik lagi, dan gitu seterusnya. Kemudian untuk elemen kompetensi yang kedua, melakukan pergerakan sederhana pada ketinggian. Nah, di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Ya. Yang pertama, prinsip pergerakan sederhana yang aman pada ketinggian dijelaskan. Lalu tali pengait penahan jatuh dikaitkan dengan benar pada sarana pengaman pergerakan permanen. Ya, jadi kalau apa? Kalau ini mengidentifikasi pergerakan sederhana pada ketinggian dan kemudian melakukan pergerakan sederhana pada ketinggian. Berarti ini kita bisa tafsirkan, ini mungkin saat naik tangga, bisa juga saat sudah berada di ketinggian melakukan pekerjaan, ini dengan melakukan pergerakan sederhana dengan personal fall arrest ya, atau sistem penahan jatuh ya, yang terdiri dari full body harness, lanyard, dan lifeline atau anchor. Itu ya, sistem penahan jatuh. Jadi, melakukan pergerakan sederhana, prinsip pergerakan sederhana yang aman pada ketinggian dijelaskan. Tali pengait penahan jatuh dikaitkan dengan benar pada sarana pengaman pergerakan permanen, ya, pada anchor atau lifeline. Kemudian bergerak naik maupun turun dilakukan sesuai prosedur. Nah, ini berarti di tangga, gitu ya. Ini berarti di tangga pada pekerjaan dengan platform, atau kalau bergerak naik maupun turun ini bisa juga akses tali ya, dengan ascender dan descendernya gitu kan. Kemarin kita sudah bahas ya, ascender itu untuk apa? Pergerakan dengan tali untuk naik, lalu descender itu untuk turun. Lalu bergerak horizontal dilakukan sesuai prosedur. Nah, kalau bergerak horizontal ini ya berarti ini dengan platform ya. Berarti sudah memakai apa? Sistem penahan jatuh atau personal arrest, fall arrest, yaitu body harness, lanyard, dan juga lifeline atau anchor. Kemudian unit kompetensi yang keenam, ya, menerapkan prosedur bekerja pada ketinggian. Jadi, setelah 5 unit kompetensi itu, ya, bagaimana kita identifikasi bahaya, ya, mengutamakan K3, lalu memakai APD dan apa personal arrest, fall arrest. Di sini kita mulai bekerja nih. Jadi mulai bekerja menerapkan prosedur bekerja. Ya, selain menerapkan prosedur bekerja sesuai pekerjaan kita, itu juga prosedur bekerja disesuaikan dengan bekerja pada ketinggian. Ya, umpamanya kita bekerja apa, mengecat ya, mengecat tembok gitu kan, tapi pada ketinggian nih. Itu pekerjaan utamanya adalah mengecat, tapi karena pada ketinggian harus ada prosedur bekerja juga pada ketinggian yang harus kita lakukan. Ya, gitu ya itu maksudnya. Nah, di unit kompetensi yang ke-6 ini ada 3 ya, 3 elemen kompetensi. Elemen kompetensi yang pertama mengidentifikasi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pada ketinggian. Ya, mengidentifikasi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pada ketinggian. Yang kedua, melakukan komunikasi kerja pada ketinggian. Yang ketiga, mengisi buku kerja atau logbook. Nah, identifikasi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pada ketinggian, ya tentu saja kita harus mengaturnya pada prosedur bekerja pada ketinggian. Ya. Karena pada prosedur ini dijelaskan nanti syarat-syaratnya. Lalu lokasi kegiatan kerja diidentifikasi. Ya. Jadi tahu di mana lokasi pekerjaan bekerja dengan ketinggian tersebut. Kemudian posisi pekerja relatif terhadap pekerja lain diidentifikasi.
Jadi kalau ada 2 atau 3 orang yang sama-sama berada di satu bay, ya, kalau di scaffolding, ya ini harus tahu ya posisi masing-masing ya, sehingga jangan sampai nanti mengganggu pekerjaan yang satu dengan yang lain gitu kan, masing-masing mengerjakan pekerjaannya. Ya, jadi harus dipahami prosedur bekerjanya ya, cara-cara bekerja di ketinggian ya, untuk bekerja pada ketinggian. Lalu kemudian ada komunikasi ya. Di sini diikuti prosedur komunikasi kerja pada ketinggian. Jadi harus ada prosedur komunikasi kerja pada ketinggian. Hal-hal perlu apa yang perlu dilakukan ya, langkah-langkahnya untuk melakukan prosedur komunikasi kerja pada ketinggian. Lalu komunikasi dengan isyarat tangan diperagakan ya. Mungkin perlu berkomunikasi dengan orang yang di bawah ya, jaraknya cukup jauh, mungkin pakai bahasa isyarat ya, atau isyarat tangan. Kemudian komunikasi dengan alat bantu diperagakan. Atau bisa juga dengan alat bantu seperti heli-talkie gitu kan. Kemudian mengisi buku kerja atau logbook. Nah, di sini buku kerja diisi, buku kerja atau logbook dilaporkan, dan buku kerja disimpan sesuai prosedur. Diisi, buat laporan, lalu kemudian disimpan lagi. Jadi ini menerapkan prosedur bekerja pada ketinggian ya. Semuanya dilakukan sesuai prosedur ya, prosedur yang ada, baik prosedur bekerja pada ketinggian, prosedur bekerja pekerjaan spesifik itu sendiri ya, apakah mengelas, mengecat atau apa pekerjaan konstruksi lainnya, dan kemudian ada prosedur komunikasi ya yang akan diikuti, lalu membuat mengisi catatan ya di buku kerja, dan kemudian membuat laporan. Unit kompetensi yang ketujuh, ya, yang terakhir untuk skema teknisi bekerja di ketinggian, melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan, ya, disingkat PPGD. Pertolongan pertama gawat darurat. Biasanya kan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini PPGD, ya. Pertolongan pertama gawat darurat pada ketinggian. Di sini ada tiga elemen kompetensi. Ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama, menilai situasi kegawat daruratan. Yang kedua, mencegah memburuknya keadaan. Yang ketiga, melaporkan kegawat daruratan. Oke, situasi gawat darurat ya, dalam bekerja di ketinggian mungkin ada orang yang jatuh. Ini menilai situasi kegawat daruratan. Di sini kriteria unjuk kerjanya kondisi korban dinilai ya. Lalu lokasi kejadian diidentifikasi. Kemudian mencegah memburuknya keadaan. Ya, di sini kriteria unjuk kerjanya potensi memburuknya keadaan diidentifikasi, potensi memburuknya keadaan dicegah sesuai prosedur, dan pihak terkait dihubungi sesuai prosedur. Dan kemudian melaporkan ya keadaan darurat itu ya pakai prosedur pelaporan, lalu formulir laporan kegawat daruratan diisi, dan laporan kejadian didokumentasikan. Jadi kalau ada yang jatuh ya, korban jatuh, itu dikatakan situasi gawat darurat ya kalau bekerja di ketinggian. Karena yang namanya ketinggian pasti fatality lah keadaannya ya. Kalau sampai jatuh ke bawah, kecuali kalau jatuh yang masih terlindung oleh fall arrest ya, personal fall arrest-nya, oke lah ya. Mungkin dia shock ya atau kaget, itu diberi pertolongan pertama aja supaya dia kembali sadar seperti sedia kala, lalu ya tentunya pertolongannya dilakukan di bawah lah ya,
dia sudah dievakuasi ke bawah dan kemudian dilakukan pertolongan untuk memulihkan kondisi psikisnya atau mentalnya. Gitu ya. Tapi kalau yang jatuh sampai ke bawah ya itu mungkin itu harus segera ditolong, ya, bawa ke rumah sakit untuk segera menyelamatkan. Makanya darurat, artinya namanya darurat itu harus dilakukan gerakan yang cepat dan tepat, itu namanya darurat. Ya. Karena kalau terlambat ditolong ya mungkin bisa meninggal dunia, jadi harus segera ditolong dengan cepat. Ya, ini 7 unit kompetensi. Jadi inilah yang Bapak perlu kuasai ya. Mulai dari K3, ya. Jadi menyiapkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan K3. Itu tadi saya sudah kirim di WA Group regulasi pemerintah ya untuk bekerja di ketinggian. Lalu identifikasi potensi bahaya. Kemudian pengendalian potensi bahaya ya. Menurut SKKN ini. Kalau menurut saya sih yang dikendalikan resikonya. Lalu menggunakan alat pelindung diri ya, sesuai dengan jenis pekerjaannya. Baru menggunakan personal arrest, fall arrest ya, atau menggunakan sistem alat penahan jatuh. Jadi full body harness, lanyard, dan lifeline atau anchor. Kemudian bagaimana bergerak ya, sederhana mencapai lokasi kerja pada ketinggian dan bekerja pada ketinggian. Berarti benar-benar mungkin kalau nggak banyak bergerak sudah di ketinggian ya langsung ditaruh di anchor-nya aja. Tapi kalau banyak bergerak berarti di lifeline ya, karena kita bisa pindah-pindahin kalau bergerak pindah tempat gitu kan. Itu lanyardnya. Lalu bekerja menggunakan prosedur bekerja ya pada ketinggian. Jadi selain prosedur bekerja sesuai pekerjaannya, ada juga prosedur bekerja pada ketinggian supaya bisa bekerja dengan aman dan selamat pada ketinggian. Selain itu untuk komunikasi menggunakan prosedur komunikasi. Lalu buat catatan di buku logbook, buku kerja, dan juga buat laporan. Dan sigap dan siap untuk melakukan pertolongan pertama kalau terjadi keadaan darurat. Ya. Kalau ada teman atau korban ya yang terjatuh namun masih tertahan oleh fall arrest sistemnya, itu harus segera dibawa ke bawah, diberi perawatan ya, shock dia mungkin. Lalu kalau yang terjatuh dan sampai ke bawah ya, ini harus segera diberi pertolongan dari rumah sakit terdekat. Ya, inilah 7 unit kompetensi yang harus dikuasai supaya Bapak bisa menyatakan kompeten ya dalam skema teknisi bekerja di ketinggian. Saya rasa ini hal-hal yang umum ya, mulai daripada regulasi peraturan perundangan K3-nya, identifikasi potensi bahaya dan pengendaliannya, lalu kemudian memakai APD, alat pelindung diri, lalu fall arrest system-nya, dan kemudian bergerak sederhana ya dengan fall arrest system, dan kemudian melaporkan pekerjaan, membuat catatan dan melaporkan pekerjaan, dan terakhir bagaimana penanganan kalau terjadi keadaan darurat saat bekerja di ketinggian. Oke, kita akan lihat video dulu, setelah itu kita mungkin akan diskusi, tanya jawab ya kalau ada pertanyaan.
Sorry. Ini kayaknya videonya ada yang hapus. Nanti saya kasih rekamannya aja deh, ya. Jadi saya ada rekamannya, nanti bisa dilihat-lihat lagi videonya.